Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur atas anugerah berkat dari Tuhan berupa nafas kehidupan yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Atas berkat dan penyertaan yang tidak berkesudahan. Mengawali hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. Dari Yunus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, atas pagi yang baru ya Tuhan berikan. Kami mau mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu, terlebih lagi untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berkata demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa tentang Yunus yang melarikan diri dari panggilan dan pengutusan Allah. Ketika Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan berita akan hukuman Allah yang akan datang karena kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang di sana. Peristiwa ketika Yunus naik kapal dan kapal itu dihantam badai dan topan, yang membuat akhirnya orang-orang di sana atas permintaan Yunus melemparkan Yunus ke laut, dan kemudian angin pun reda. Peristiwa di mana kemudian Yunus dimakan oleh ikan yang besar, dan selama 3 hari 3 malam berada di perut ikan, kemudian dimuntahkan ke darat. Peristiwa-peristiwa itu kita ketahui dan terus kita ingat sejak kita kecil sebagai peristiwa yang luar biasa akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan Yunus. Melalui pasal yang keempat, ayat 1 dan yang kelima sampai dengan 5 ini, kita belajar di sini apa sebetulnya yang mendasari larinya Yunus dari panggilan dan pengutusannya itu. Kalau kita lihat pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, yang mengatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka
dan ia pun tidak jadi melakukannya. Apa yang Allah putuskan untuk berlaku bagi Niniwe, itu membuat Yunus marah. Yunus kesal dan bertanya dan mengatakan kepada Allah, lebih baik aku mati saja. Karena konsep kehidupan yang Yunus pahami berbeda dengan konsep kehidupan yang ada pada Allah. Konsep kehidupan yang Yunus pahami sebagai konsep keadilan adalah konsep yang mengatakan kalau orang-orang telah berbuat jahat kepada Allah, kalau orang-orang sudah meninggalkan Allah, kalau orang-orang sudah menyembah berhala-berhala lain, maka pantaslah dia mendapat hukuman. Ternyata berbeda dengan konsep kehidupan yang Allah miliki. Konsep kehidupan dan keadilan Allah didasarkan kepada kasih Allah yang tidak terbatas itu. Kasih Allah dan penyertaannya yang tidak pernah terhenti. Sehingga ketika orang sadar dari dosa dan perbuatannya kembali kepada Allah, maka pintu pengampunan selalu terbuka bagi dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab Allah ketika Yesus mengatakan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Tuhan, layakkah engkau marah? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Allah ini mau mengingatkan Yunus bahwa ketika dia melakukan hal yang tidak benar, ketika dia lari dari panggilan dan pengutusannya, ketika dia berada di perut ikan yang tidak ada pengharapan, dan dia datang kepada Allah memohon pertolongannya, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan menolong dia. Itu mau mengingatkan kepada Yunus bahwa kasih Allah begitu besar, tidak hanya pada Yunus, tetapi juga pada orang-orang di Niniwe. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan apa yang mau kita ambil dari kejadian ini? Yang pertama, bahwa konsep keadilan Allah memang berbeda dari konsep keadilan kita. Dan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa mungkin ada banyak kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak orang yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Tetapi tidak terlepas dari kasih Allah yang begitu besar dan dalam. Ada mungkin banyak orang bertanya, kenapa ini terjadi ya Allah? Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa konsep kehidupannya didasarkan pada kasih yang tidak terbatas itu. Catatan kita yang kedua, bahwa panggilan dan pengutusan itu haruslah kita jalani, walau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus lakukan dengan tanggung jawab yang benar, semata-mata dengan taat dan setia kepadanya. Di masa-masa yang sulit ini, apapun yang saudara dan saya hadapi, seberat apapun itu, ingatlah bahwa kasih Allah sungguh besar dan terus akan menyertai kita. Karena itu, mari lakukan tugas dan tanggung jawabmu semata-mata karena kita taat dan setia kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami kesulitan, kesakitan, masalah-masalah ekonomi yang berat saat ini. Tuhan ingatkan mereka bahwa kasih Allah yang luar biasa itu terus ada dan menyertai mereka. Sehingga tidak perlu putus asa.
Mereka hanya perlu mengandalkan Allah dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami mau mengandalkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu. Sehingga pengharapan itu selalu ada dan hidup dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami ya Allah, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, selamat menjalani hari yang baru ini dalam tuntunan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Selamat pagi.